Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Prasetyo dari program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan lokal C dengan NIM 2430103055 dengan saudari sebelah saya. Saya Rita Mustika dengan NIM 2430103060 Dengan materi yaitu proses perencanaan pendidikan. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep dasar proses perencanaan pendidikan. Perencanaan merupakan langkah awal pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Akan selalu memiliki tujuan dan cara mengambil waktu tertentu, serta mengambil tempat tertentu. Pendidikan merupakan upaya bagi manusia untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana pegangan utama yang terkait dalam definisi pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, dan kepribadian. Perencanaan pendidikan adalah suatu aplikasi rasional dan sistematik di dalam proses pengembangan pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikan, baik itu berhubungan dengan anak didik maupun masyarakat. Implementasi proses perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan pada pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan pengambilan keputusan atas berbagai pilihan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, di mana perencanaan mengandung rangkaian keputusan dan penjelasan dari sebuah tujuan. Perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan materi, isi, penggunaan media, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, di mana serta penilaian dalam suatu alokasi waktu untuk mencapai kompetensi tertentu. Ada karakteristik pembelajaran. Pembelajaran melibatkan siswa yang aktif, berdampak memberikan pengalaman belajar yang lebih banyak kepada siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa yaitu pendekatan pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang proses pencarian pengetahuan daripada transfer pengetahuan sistem pandang sebagai subjek belajar yang perlu secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan tertentu, di mana oleh sebab itu pemahaman guru dalam memilih metode pembelajaran sangat penting sebelum memutuskan metode apa yang akan dipakai untuk pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada prinsip penilaian, di mana prinsip hendaknya berorientasi pada ketercapaian pembelajaran, bukan vonis terhadap kesalahan. Artinya penilaian masih bisa berubah selagi siswa memperbaiki proses dan hasil belajarnya sepanjang proses pembelajaran. Salah satu bentuk kepedulian kepala sekolah dalam melakukan perencanaan yang strategis yaitu memberikan peluang yang menampung aspirasi dan anggotanya apabila ingin memberikan masukan terhadap perencanaan yang strategis. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam perencanaan yang strategis. Yang pertama, tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kedua, penetapan langkah dalam pengumpulan. Yang ketiga, orientasi yang sifatnya untuk masa depan. Menyadari bahwa proses pelaksanaan yang secara strategis terkadang belum tentu dipelajari dengan semaksimal mungkin, maka sekolah perlu melakukan penilaian dan pengevaluasian. Berdasarkan implementasi perencanaan yang strategis, maka berdampak pada mutu pendidikan suatu sekolah. Adapun mutu pendidikan sangat didefinisikan. Kemampuan sekolah akan melakukan pengelolaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan dan komponen-komponen yang ada di suatu sekolah.
melalui pemanfaatan komponen-komponen yang ada di suatu sekolah tersebut, di mana sisi sumber daya manusianya yang mencakup kepala sekolah, para guru dan staf sekolah, anak murid, dan lain sebagainya. Baik, saya akan mempresentasikan yaitunya pengembangan proses perencanaan pendidikan. Pengembangan perencanaan program pendidikan merupakan proses tetapnya keputusan yang saling berhubungan dalam pencapaian hasilnya, perkembangan yang diberdayakan, serta teknik dengan metode yang dipilih secara cepat, tepat dalam melakukan tindak di mana waktu yang telah ditentukan, di mana setiap stakeholder dunia pendidikan melakukan dengan cara efektif, efisien, dan serta bermutu. Departemen Pendidikan, Kebudayaan serta riset melakukan langkah-langkah telah ditempuh dalam proses penyusunan pengembangan perencanaan program pendidikan, yaitu yang pertama, pengumpulan dan pengelolaan data, yang kedua, diagnosis, yang ketiga, perumusan kebijakan, yang keempat, perkiraan kebutuhan masa depan, yang keempat, perhitungan biaya, yang kelima, penetapan sarana, dan keenam, perumusan rencana, yang ketujuh, perincian rencana, yang kedelapan, implementasi rencana, yang kesembilan, evaluasi rencana, serta yang kesepuluh, revisi rencana. Adanya langkah-langkah dalam pengembangan perencanaan program pendidikan diharapkan pendidikan di Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 45 nantinya. Perencanaan adalah di mana faktor yang sangat penting serta bersifat strategis sifatnya dan sebagai pemandu arah bagi pelaksanaan kegiatan dalam rangka hasil yang diinginkan oleh pengembangan perencanaan suatu rangkaian proses kegiatan serta menyiapkan keputusan mengenai apa yang perlu diharapkan terjadi serta apa yang harus dilaksanakan. Pertama, manajemen dalam perencanaan pendidikan secara konseptual. Administrasi manajemen pendidikan meliputi perencanaan atau planning, pelaksanaan organizing, pengendalian atau actuating, dan pengawasan controlling mengenai sumber daya manusia, sumber belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan program pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata model diartikan sebagai contoh pola acuan ragam, macam atau barang tiruan yang kecil yang tepat seperti ditiru. Jadi model perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai contoh atau acuan yang digunakan dalam menyusun sebuah perencanaan lebih umum, membahas perencanaan kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Konsep pengembangan perencanaan program pendidikan. Proses perencanaan pendidikan adalah suatu proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode akan dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindak selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Perencanaan pendidikan dalam bentuk program perencanaan pendidikan. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pendidikan, antara lain. Yang pertama, perencanaan interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Yang kedua, prinsip fleksibel yang bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan dalam perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil dan berkualitas sesuai dengan perencanaan masing-masing. Yang D, proses progres Shockwave, yaitu terus mendorong dan memberikan peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaruan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan perencanaannya masing-masing. Prinsip objektivitas, rasional dan sistematis, artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisis kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional, kemungkinan untuk diwujudkan secara nyata. Dan keenam, prinsip kooperatif kompensif, yaitu artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim.
atau Humas Restoratif Development. Artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Layanan pendidikan pada peserta didik harus betul-betul mampu membangun individu yang unggul baik secara aspek intelektual, penguasaan scan dan teknologi, aspek emosional atau disebut dengan ESSQ yang unggul. Penjelasan materi dari kelompok kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.